Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak-Bapak atau kakak-kakak hebat yang sudah bergabung pada hari ini dalam diseminasi program PKJ PJOK 2024 di Kota Padang. Baik, Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu yang bisa menjadi uh, volunteer atau pembuka kegiatan kita pada hari ini atau memimpin doa kita pada hari ini? Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum kegiatan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Bapak Ibu izin presentasi ya Bapak Ibu. Apakah jelas Bapak Ibu dengan slide-nya? Jelas, Mas. Jelas, Bu. Terima kasih. Jelas, Bu. Baik, kita mulai. Selamat datang Bapak Ibu peserta diseminasi PKJ PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, namo budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, di sini pada sesi ini ada 2 JP yang akan kita lakukan, yaitu satu JP-nya terdiri dari 45 menit. Untuk mengawali kegiatan ini, mohon izin saya ingin perkenalkan diri. Nama Riri Rukmana, bisa dipanggil Riri. Instansi yaitu SD Quran Arisalah. Diamanahkan di sini sebagai fasilitator di kelas 6 Kota Padang. Terus sekarang sesi kita yaitu perkenalan diri Bapak Ibu. Perkenalan diri yaitu silakan Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Nama, sertakan nama satu benda, bisa benda mati atau benda hidup yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya. Contohnya misalnya Riri gitu kan Bu. Nama bendanya misalnya pohon. Apa alasannya Ibu memilih pohon? Silakan Bapak Ibu. Ini Kak Suci Citra Dini bola voli. Alasannya apa itu Kak? Boleh Kak? Open mic Kak Suci Citra. Oke, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Perkenalkan kakak-kakak semua, nama saya Suci Citra Dini, biasa dipanggil dengan Citra. Saya kenapa memilih bola voli? Karena hobi saya bermain bola voli. Dikarenakan bola voli ini saya berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan alhamdulillah sekarang menjadi guru olahraga. Terima kasih Kakak, salam kenal semuanya. Senang ketemu kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Kak Lia. Nah, pena. Alasannya apa Kak? Boleh open mic Kak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Salam Ya, kenal. Kak. Nama saya Lia Pratiwi Lestari. Saya mengajar di SD 28 Ganting Selatan, Kecamatan Padang Timur. Di sini saya memilih pena. Memang selalu setiap yang saya pilih itu adalah pena, karena saya ingin selalu membuat catatan dalam kehidupan saya. Catatan itu berupa pembaharuan-pembaharuan, baik untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Tetapi saya tidak menggunakan pensil, karena kalau pensil kan masih bisa dihapus, walaupun sempurna itu milik Allah ya, tapi saya menginginkan hidup saya penuh dengan kesempurnaan tanpa ada hapusan kelaluan. Mungkin itu Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Salam wabarakatuh. Iya, Kak. olahraga. Ya. Salam olahraga. Luar biasa. Ada Kak Penu, Kak Andri, Kak Yulia Smatana. Oke. Kita lanjut ya, Kakak. Di sini agenda kita yaitu 90 menit. Yang pertama itu materi orientasi program PKG PJOK. Di program PKG PJOK ini, yang pertama ada perkenalan fasilitator dengan peserta, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, pengantar lakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan modul 1, tetap mayanya 45 menit. Itu ada pemaparan tujuan sesi penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan refleksi, apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, analisis cerita dan reflektif dan foto bersama. Kita lanjut. Di sini ada tujuan sesi materi orientasi program PJOK. Yang pertama itu fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh kakak hebat boleh raise hand atau boleh di kolom chat menyampaikan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak. Boleh Harus di kolom langsung raise chat hand. kakak atau langsung atau gimana? Boleh langsung, boleh di kolom chat kak. Oke, silakan Kak Lia. Nah, ya terima kasih kakak atas kesempatannya. Di sini kita apa itu tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Ya, Iya. kalau menurut saya itu ya kak ya, terutama kalau di tingkat SD itu. Pertama itu kita menyangkutkan dengan reflektif atau refleksi ya. Setidaknya pembelajaran PJOK lebih membuat anak-anak tuh menjadi rileks di luar pembelajaran apa khusus ya. Selain pasti pendidikan kesegaran jasmani ini pasti tujuannya itu adalah mengarah kepada kondisi fisik anak, kondisi mental anak, maupun boleh maaf ya kak diganggu pula sama anak maupun pokoknya intinya jasmani rohani itu harus seimbang. Jadi di sini kita tujuan PJOK ini selain kita mendapatkan kesegaran jasmani, kita juga membentuk perasaan anak tadi ya. Dari kalau di SD itu kan rata-rata siswa itu kalau udah pembelajaran olahraga kan memang bergejolak tuh semangat sekali. Di sana itu menandakan bahwa kita ini memang dicintai dan diminati sama anak. Otomatis kita membentuk mental anak atau kejiwaan anak ke arah yang lebih positif. Dalam arti kata ini sasaran dan tujuan PJOK ini selain untuk kesehatan, untuk menyeimbangkan antara psikis anak dan mental anak. Mungkin cuma itu kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Lia. Boleh lanjut Kak Suci ya Kak?
Suci, Kak. Iya, terima kasih Silakan, Kakak. Kak. Saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan Kak Lia tadi. Memang tujuan pembelajaran di sekolah dasar itu kita hanya mengenalkan gerakan-gerakan dasar kepada peserta didik. Pembelajaran PJOK ini memang benar sangat digemari oleh anak-anak, bahkan kalau guru olahraga ini tidak datang, anak-anak akan protes dan anak-anak pasti akan kecewa. Maka tujuan dari pembelajaran PJOK ini adalah membuat anak gembira, membuat anak senang, dikarenakan setiap proses pembelajaran itu kan dilakukan di luar kelas gitu. Karena anak ini sudah bosan belajar di dalam kelas, maka saat proses pembelajaran PJOK itu dia di luar mengeksplorasi apapun keinginan dia atau hobi-hobi dia di bidang olahraga. Begitu Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Kak Lia dan Kak Suci. Adakah dari kakak-kakak yang ingin menambahkan atau berbeda persepsinya dengan Kakak Lia atau dengan Kak Suci? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Baik kakak, lanjut. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Jadi kita lihat apakah betul PJOK untuk kebugaran. Ternyata, ya Kak Lia lanjut. Lanjut. Saya pikir tadi bertanya nih Kak Ririnya. Karena dia ada tanya. Enggak. Lanjut Kak. Iya Kak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Di sini ada yang bisa kita lihat tantangan utama dari PJOK. Ada krisis identitas, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Selanjutnya ada krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Lanjut krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Lanjut PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, yaitu ada involving versus engaging, yaitu tidak hanya terlibat tapi tidak berkomitmen, tapi berperan di sini. Jadi bukan hanya kita masuk ke kelas saja, tapi kita juga berperan bagaimana anak itu ikut terlibat dalam pembelajaran kita. Selanjutnya having fun versus enjoying. Bukan hanya untuk hiburan, main-main saja, tetapi menikmati gerakan. Jadi setiap pembelajaran itu ada pembelajarannya, ada keterlibatan siswa yang kita ambil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya perkembangan pembelajaran PJOK. Di sini bisa kita lihat kondisi saat ini, yaitu tuntunan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Selanjutnya ada kondisi saat ini, praktik pembelajaran yang cenderung inklusif, berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas. Kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran itu semua peserta didik dapat melakukan, bukan hanya nantinya ketika pembelajaran sepak bola, hanya laki-laki saja, tapi kita tetap menyetarakan gendernya. Selanjutnya, kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat.
Selanjutnya tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid atau peserta didik secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Di sini ada kegiatan nantinya kakak-kakak, ada namanya kegiatan lakukan modul 2.1. Di sini ada tugas yang akan kita upload nantinya, yaitu berupa perencanaan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran nantinya. Adapun bentuk-bentuk syarat-syarat atau teknisnya seperti ini. Yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK ini berdurasi 30 menit tanpa editan ya Bapak Ibu. Jadi kita merekam kegiatan pembelajaran itu dari pendahuluan, inti, dan penutup itu selama 30 menit. Kemudian sudut penempatan kamera, yaitu semua audiens, semua sarana dan prasarana tempat kita mengajar walaupun di kelas ataupun di lapangan itu terlihat tergambar seluruhnya. Bukan hanya nanti akan terlihat kita saja ataupun anak saja nantinya. Terus suara guru harus terekam jelas. Bisa Bapak Ibu menggunakan mikrofon. Selain itu Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset atau telepon genggam yang berhubung online dan direkam melalui aplikasi. Selanjutnya ada unggah perencanaan pembelajaran RPP dan modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kita merekam pembelajaran 30 menit, kemudian kita upload ke YouTube. Link dari YouTube itu yang kita upload atau kita unggah ke LMS beserta dengan RPP dan modul ajarnya. Batas waktu pengunggahan itu 22 Oktober. Sesuai dengan nanti di setiap LMS itu Kakak semua modul itu dibukanya sesuai dengan jadwal yang sudah ada di LMS. Sampai di tugas tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas Bapak Ibu? Baik Kak Lia, silakan. Masih mute ya Kak? Maaf. Iya. Ini masalah tugas nih Kak, saya baca di sini kan paling batas waktunya 22 Oktober ya. 2024. Untuk mulai tugasnya ini ada kategori tanggalnya atau gimana atau ketentuannya Kak? Memang udah bisa kami lakukan? Bisa Kakak diangsur dari sekarang membuat videonya. Itu pengunggahannya di tanggal 22 sesuai dengan nanti ada di LMS Kakak. Nanti akan terlihat itu di sana di modul 2.1 itu ada lakukan di sini ya. Ya, ini saya coba. Di modul 2.1 itu akan muncul nanti bukanya itu di tanggal 22 Oktober ya Kak. Oh gitu ya. Di modul 2.1 ya. Modul 1.1 nih tidak ada penugasan apapun. Yang 2.1, yang di mana Kak? Yang 1.1? 1.1. Kan kita nih paket modul kita kan baru modul 1 nih Kak. Jadi yang saya lihat di LMS ini kan pertemuan kita sekarang, habis itu refleksi ya, pengembang kompetensi awal nih. Cuma ini saya nggak bisa lanjut lagi di modul 1.1 nih, karena mungkin belum selesai kan. Jadi maksudnya ini, Kakak kan tugas yang Kakak jelaskan ini adalah di modul 2.1 ya? Iya Kak, karena kenapa dijelaskan sekarang Kak? Karena dia dalam bentuk video, kan harus dalam perencanaan nantinya Kak.
Makanya dari awal sudah diinformasikan agar nanti kakak akan bisa mempersiapkan nantinya kak. Kalau bisa, Berarti tidak ada aturan bakunya. Tidak ada aturan enggak, bakunya, boleh dikerjakan sekarang 30 menit 30 menit video utuh include ya dari iya, pendahuluan, inti sama penutup. iya kak, Ya. iya Oke. kak. Nanti Penempatan mungkin suara. diunggah di Oke. LMS-nya, Sama modul modul ajar. iya modul Berarti ajarnya kak. nanti link yang kita kasih ini kan link di YouTube nih. Itu YouTube Iya berupa kak. video utuhnya aja. Kalau untuk modul ajarnya gimana? Kalau modul ajar nanti dia ada di sana kak, akan dilihat nanti di sana ada modul Di nanti link di LMS. iya di LMS itu ada nanti. Oke. Ada nanti Belum bisa cara-caranya di dibuka. sana. Masalahnya Iya kak, 2.1 belum bisa dibuka kan? iya, ya. Maka ini tujuannya supaya untuk mengingatkan untuk di kedepannya kak. Jadi bisa kakak mempersiapkan nanti kan, gitu. Oke Kak, makasih Kak infonya Kak. Iya, ada. Bisa kita lanjut kakak. Boleh kita lanjut. Mohon maaf ya kak. Di sini ada penetapan, di sini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran di sini. Lanjut. Di sini ada mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu, saya akan membagikan Jamboard, Figma Jamboard. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan harapan dan kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK. Yang kedua ada apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu dapat mengkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Baik, mohon izin bentar ya Kak, saya mau membagikan Jamboardnya. Silakan Bapak Ibu, saya kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik di sana. Halo Kak, Iya Kak. ini Kak, saya kan zoomnya di HP Kak, yang laptop saya masih dipakai untuk anak ANBK Kak, gimana tuh Kak? Oh baik Kak, nggak apa-apa Kak. Tidak apa-apa Oh, Kak. Apakah tidak bisa lewat HP ya Kak ya? Nggak bisa buka link ya Kak? melalui HP Kak? Bisa, coba Kak. Coba saya buka dulu ya Kak. Iya, boleh Kak. Silakan isi di sini Bapak Ibu. Yang pertama harapan
Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Silakan tuliskan di sini. Oh, kakak bisa kak, susah kak. Di mananya kendalanya Kak? Lemparannya entah kemana nih kak, di opornya kak nih ya. Susah jadinya kak. Coba di sini. Maaf Kak Riri, izin Kak Riri, Iya Kak. bisa minta tolong kirimkan link melalui WA aja. Ini kayaknya tas sinyal saya nih muter-muter aja dari tadi di laptop. Iya kak, sama saya juga kak, bisa melalui link aja kak WA. Nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa ya Kak? Ya Kak Resti, silakan Kak. Oh, makasih Kak. Oh, maaf Kak, ini tadi kan saya sudah klik linknya dan sudah saya klik di tapi nggak mau diisi Kak. Gimana tuh Kak? Coba klik komen Kak, komen. Nah, di sini agak bisa buka. Iya. Nah, bisa langsung Oh, ketik aja. Kakak ambil di oke, atas saya coba. ini, klik, ditahan, habis itu ditarik bikin itu. Coba saya coba lagi Kak. Makasih Kak. Ah, ya. Ya Kak. Ini. Ini nambah komen memang masukin email baru Kak? Enggak Kak, sinkronkan aja emailnya Kak. Bisa lupa saya nih masukin email baru. Coba lagi. Siang kak, Iya sudah Kak. jadi kirim linknya kak. Sudah Kak. Maaf kak, di mana kak? Di WA. Di WA grup kita Kak. Nanti ada yang bagian atas ini, ada yang add comment itu Kakak klik. Habis itu Kakak akan bisa dia nanti. Kayak materi yang pertama nih ya. Apa harapan? Iya Kak, yang materi orientasi. Oh, memang nggak mau di HP kayaknya Kak.
Ini Kak, Iya Kak, nggak bisa diisi. nggak bisa diisi. Kak Riri, Iya Kak, ini Kak kalau di HP buat nama dulu ya Kak. Masuk ke itu nih ya, ke iya Kak, bikin linknya nama itu. kita dulu. Iya, iya Kak. Habis itu, oh gitu, oke oke. Oke Kak, kasih Kak. Iya Kak. Misi Kak. Misi Kak. Iya. Yang kita Iya, Kak. isi ini refleksi pengalaman nih Kak. Iya Kak. Izin Kak Riri, mohon maaf ya. Ini saya udah coba di HP ataupun di laptop nih kan nggak Iya bisa Kak. dibuka. Itu coba kakak ini, itu kan ada tanda komen kan, komentar kan? Atau biasanya ada penambahannya tuh kalau Jambot itu kan di samping itu tinggal klik tambah nama. Tapi ini nggak ada nih Kak. Dia Figma Jamboard itu dia memang gitu deh Kak. Dia Figma Jamboard Kak, beda dia. Jadi dari kalau kayak gini apa aja Kak, langsung kita di kolom chat kali ya, supaya memudahkan. Iya Kak. Nggak kedengaran ya Kak? Oh tadi keputus Kak. Terputus, terputus Kak. Oke. Apa lagi nak? Oke Kakak, mungkin kita lanjutkan saja materinya.
Baik, kakak-kakak semuanya, sepertinya ada kendala kita dalam Figma, nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti lagi. Oke, langsung saja kita petakan harapan dan kekhawatiran apa yang harapan Bapak Ibu inginkan dapat selama pendidikan PKG PJOK ini. Boleh silakan resen aja Bapak Ibu. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Baik, silakan Kak Lia. Ya, terima kasih Kak Riri ya. Harapan saya selama PKG PJOK nih, berarti intinya saya menginginkan sesuatu yang membawa saya kepada perubahan. Di sini kan kita ingin meningkatkan kompetensi kita ya, pengembangan kita ya. Jadi saya berharap selama pendidikan PKG ini dapat saya pahami secara maksimal agar bisa saya terapkan di dunia nyatanya. Jadi harapan saya mungkin secara pribadi jangan sampai pemahaman saya di PKG PJOK ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu harapan saya. Dan untuk kondisi di sekolah pun saya memiliki harapan agar atasan dan lingkungan sekolah dapat memahami ketika sedang melakukan pendidikan PKG PJOK ini. Mungkin cuma itu harapan, dan ini harapan aja ya Kak ya, ya harapan saya. Mungkin cuma itu dulu. Oke. Ya. Adakah dari kakak-kakak lain, Kak Andri, apa harapan yang dapat Bapak Ibu selama pendidikan PKG PJOK? Kak Andri, coba. Oh ya, oke Kak, terima kasih Kak. Kalau harapan saya selama kegiatan PKG PJOK ini, yang pertama Kak, mungkin harapan saya menguasai berbagai metode pembelajaran PJOK yang efektif dan inovatif itu Kak. Kemudian bagaimana pembelajaran itu yang terpusat kepada siswa. Kemudian yang penting juga harapan saya bisa menjalin hubungan baik sama guru PJOK yang ada pada kelas ini itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Andri, luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Apa tantangan? Silakan, boleh Kak Lia, Kak yang belum, Kak Ferry, Kak Nancy. Open mic Kak. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapannya? Silakan. Silakan Kak. Boleh ada atau Kak Andri yang ingin menjawab apa tantangan dalam mencapai harapannya Kak? Mungkin harapannya oke Kak Resti, silakan Kak Resti. Jawab ya Kak ya. Untuk menjadi tantangannya mungkin kalau kita dari segi waktu kali Kak. Karena kan kita harus membagi ya antara pembelajaran di sekolah, terus seperti tugas juga, dan mungkin nantinya untuk kedepannya PKG ini nanti akan jadi seperti apa gitu kan. Mungkin kalau menurut saya lebih besar itu di waktunya Kak. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Kak Resti, luar biasa. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya? Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatannya? Boleh Kak Julius, open mic Kak. Atau Kak Lia, bagaimana Kak kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapannya Kak dalam mengatasi tantangan ini? Izin menjawab Kak. Oh iya. Baik Kak Andri, lanjut Kak. Eh, Kalau menurut saya mungkin kita sama-sama berkolaborasi bukan gitu Kak. Mungkin ada masukan dari kakak-kakak yang lain gitu kan, seperti itu Kak. Mungkin intinya saling berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik gitu Kak. Sharing lah ya Kak di dalam grup atau apapun ya Kak ya. Yes, Oke, terima kasih Kak Andri. Selanjutnya, sini ada kita menggunakan Figma Jamboard yang tadi sudah Riri sampaikan. Nanti boleh Bapak Ibu mencoba-coba akses Figma Jamboard-nya. Selanjutnya ada ini. Ini Figma Jamboard ya. Oke, kita masuk ke kesepakatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ya Kak, pembelajarannya ini yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, saling berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpartisipasi penuh, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, jadi Bapak Ibu, di kesepakatan kelas ini, di sini kita bisa ambil kesepakatan. Yang pertama itu menyalakan kamera. Jadi setiap sesi tetap maya ini usahakan menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Kalau tidak berbicara, kita silakan matikan mikrofon. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, quick raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi selanjutnya jika ada yang ingin bertanya boleh klik raise hand atau bisa di fitur kolom chat Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke modul 1.1 lagi. Bentar.
selanjutnya ada pada tujuan dari sesi kali ini, yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Dan yang kedua, peserta dapat mengasosiasi antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Sini mengenal refleksi, mengapa dan apa, untuk apa refleksi ini. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Di sini tindakan seorang guru, tindakan rutinnya seperti mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Refleksi perbaikan yaitu tindakan refleksi mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Di sini sebelum kita sampai ke 7 reflektif mengajar ini, mengapa penting bagi kita melakukan reflektif ini, Bapak Ibu? Silakan raise hand, Bapak Ibu. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi bagi diri kita? Melalui refleksi ini kita dapat mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik, Bu. Kak. Ya Kak Ferry, lanjut. Nah itu aja Kak, sedikit dulu. luar biasa Kak. Adakah kakak lain yang ingin menambahkan mengapa penting bagi kita melakukan refleksi diri? Setelah pembelajaran itu apa gunanya bagi kita melakukan refleksi? Ya lanjut. Oke Kak Lia, silakan Kak Lia. Oke, terima kasih Kak Riri ya. Refleksi ini kalau menurut saya itu kan kita melihat apa sisi kekurangan kita dan apa pengembangan yang akan kita perbaharui. Jadi di refleksi ini sama artinya kita melihat lagi apa yang telah kita lakukan dan berproses untuk mencari tahu dan menggali sisi mana yang menjadi kekurangan dari kegiatan kita tersebut. Terima kasih. Cuma itu Kakak. Terima kasih Kak Yulia. Kak Lia, terima kasih, luar biasa. Lanjut Kak Julius, silakan Kak. Kalau menurut saya itu Kakak, kita dapat memahami respon anak-anak saat belajar. Ya, apakah mereka ada yang respon atau tidak, atau mereka sudah menguasai materi. Nah, kita bisa melakukan refleksi kepada anak-anak. Lalu untuk kita, agar kita dapat memahami kelemahan dan kekurangan kita pada saat kita melakukan pembelajaran. Hanya itu aja Kak. Luar biasa Kak Yules. Baik Kak, lanjut. Apa itu refleksi? Kalau refleksi itu adalah proses penting dalam pembelajaran Kak. Apa Kak? Ulang lagi Kak, boleh Kak? Refleksi itu adalah proses penting dalam pembelajaran. Ya, lanjut. Ada yang lain yang ingin menjawab apa itu? Oke Kak Yulia, silakan Kak. Itu kita coba. Terima kasih Kak. Kita coba balik lagi ke belakang untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan atau yang sudah terjadi gitu. Kita coba flashback kembali ke belakang. Jadi merenungkan apa yang telah kita lakukan ya Kak ya. Flashback. Ya. Ada yang lain Kak? Oke Kak Lia, silakan Kak Lia, luar biasa. Saya setuju dengan Bapak Julius ya. Intinya kita kan melihat kembali apa yang telah kita lakukan.
sama artinya kita berpikir atau berproses berpikir secara kritis ya tentang pemahaman apa yang telah terjadi. Jadi sebenarnya refleksi itu ya sejenis umpan balik juga lah namanya. Jadi untuk pemahaman itu kita berpikir apa yang telah kita lakukan tadi benar atau salah, udah baik atau belum. Jadi intinya kita disuruh berproses dalam pemikiran untuk merubah sesuatu tadi. Jadi ibaratnya putar-putar itu aja sih Kak, tujuannya tetap sama. Ibaratnya perubahan terhadap diri kita setelah kita melakukan sesuatu. Terima kasih Kak. Baik Kak, lanjut. Luar biasa Kak Lia, Kak Julius, dan Kak Teri, terima kasih. Lanjut, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Sebagai guru PJOK ini apa yang perlu kita refleksikan Kak? Kalau menurut saya Kak, yang perlu kita refleksikan tuh pertama tujuan pembelajaran Kak. Yang kedua strategi pembelajaran atau penilaian, interaksi dengan siswa, baik pengembangan diri Kak. Kalau salah tolong diberi kebenaran Kak. Luar biasa Kak, udah betul Kak. Adakah dari kakak-kakak yang ingin menambahkan atau sama persepsinya? Oke, silakan Kak Julius. Itu kita dapat melakukan penilaian guru Pak oleh peserta didik. Kemudian kita dapat evaluasi juga proses dan hasil belajar. Gitu, Kak. Lalu kita dapat juga nanti mendiagnosis kesulitan belajar anak-anak gitu. Demikian Kak. Terima kasih luar biasa Kak Julius. Selanjutnya silakan Kak Resti. Iya, lebih ke ini Kak, kalau misalnya kita sebagai guru PJOK, kadang kan kita coba model pembelajaran yang seperti ini. Taunya nanti pas di akhir ada misalnya kita tanya jawab sama siswa, misalnya ada siswa yang Bu, kayaknya kalau kayak gini susah Bu, dia timnya itu aja. Berarti kan ada masukan yang nantinya harus kita perbaiki begitu Bu. Kira-kira begitu Kak. Iya Kak, luar biasa. Lanjut Kak Andri, terima kasih Kak Resti. Silakan Kak. Pada intinya saya menambahkan dari kakak-kakak yang lain Kak, setuju dengan pendapat kakak yang lain. Pada intinya refleksi ini adalah apa yang telah kita pelajari, apa yang telah berlangsung, kemudian apa yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pembelajaran untuk kedepannya seperti itu Kak. Luar biasa Kak. Jadi apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK ini adalah apa yang telah kita rancang itu yang kita renungkan kembali apakah ini sudah melihat kelebihan dan kekurangan kita saat mengajar gitu. Jadi agar merubah paradigma diri kita, merubah cara mengajar kita terhadap peserta didik untuk selanjutnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini tindakan kita, biasanya kita mengabsen itu kan absen, menyampaikan materi, habis itu memberikan kalimat instruksi berbaris. Sekarang dengan menggunakan reflektif ini kita bisa menggunakan mungkin absensi yang biasanya hanya memanggil nama siswa mungkin dengan gerakan, dengan tepukan, bisa seperti itu, menyampaikan materi dengan bantuan alat, bisa menggunakan KPD atau media-media yang akan membangun peserta didik dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, mungkin tidak hanya dengan fluid saja, mungkin dengan nyanyian atau seperti yang lainnya, memberikan kalimat instruksi dan bahasa yang berbeda. Selanjutnya di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki
Fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya, di sini ada analisis sebuah cerita. Boleh, silakan. Ada kelihatan Bapak Ibu? Besarkan lagi Kak, saya rabun dekat Kak. Tambah kecil itu Kak. Gede lagi. Atau gimana ya? Ini memang ini besarnya. Boleh Kakak di itu, Kakak pakai laptop atau pakai apa Kak? Tapi pakai HP Kak. Laptop dipakai anak ANBK. Gimana solusinya nih lagi Kak nih saya rabun jauh nih Kak. Itu di landscape kan Kak nih ya. Nggak bisa untuk landscape nya Kak. Bentar ya Kak. Atau dikirimkan saja. Apa Andri galak-galak aja nih kita ini saya nanti. Tenang Pak Peri, nanti dibantu oleh kakak. Iya Pak, makasih Pak. Kak Andre senyum-senyum saja. Senyum ibadah Kak Elius. Menyala. Apa ini bisa Kak? Nah, oke Kak, oke. Oke Kak, udah lihat itu udah bagus Kak. Nah, udah bagus ini Kak. Kak. Okay. Silakan baca dulu Kak ceritanya. Pakai suara Kak. Baca sendiri-sendiri dulu Kak, boleh baca sendiri. Oke Kak. Dalam hati aja Kak Peri. Apakah sudah selesai Kak? Kira-kira bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang Bapak Ibu lakukan selama ini?
Sudah selesai, Kak? Halo, Kakak. Udah Kak. Udah, Kak. Jadi di sini ada pertanyaannya, Kak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu selama ini? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu dengan praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga ini? Silakan. Kak Yulia, Kak Lia, bagaimana Kak? Bagaimana Kak? Iya, Kak. Tadi pertanyaannya ini praktek mengajar ya? Ya, bagaimana menurut Kakak praktek mengajar Pak Raga ini? Dia sebenarnya sih sama ya, kayak kita telah belajar nih, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara nih, yang berhamba ke murid sesuai dengan minat dan bakat siswa ya, walaupun kita guru PJOK, tetapi kita juga harus dapat menentukan mana itu arah minat dan bakat siswa kita. Kalau menurut saya ini pembelajaran PJOK Pak Raga ini berfokus pada akhir pembelajaran. Semua siswa ini sudah harus berhasil dalam meningkatkan teknik mereka meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Jadi sasarannya ini adalah semua siswa itu tanpa pengecualian yang lain ya. Mau dia minat atau enggak minat, ini anak semuanya harus sudah bisa menembak bola dan harus sudah bisa mengetahui ya mana lemparan itu dengan merendahkan lutut dan mana ini yang melenturkan lari dan telapak tangan. Berarti intinya pembelajaran pada Pak Raga ya, menurut saya itu dia mencapai titik hasil akhirnya. Ya, maaf ya Kak. Dia mencapai suatu tujuan akhir itu bahwa setiap anak ini berhasil dalam meningkatkan materi yang ingin dia capai ya. Tapi kalau berhubungan dengan pembelajaran PJOK, mau Kak tolong soalnya yang apa? Tolong hubungkannya tadi ya Kak. Iya, nggak ada muncul di mengajar. Dengan praktik pembelajaran PJOK ya. Kalau seandainya saya dengan materi Pak Rangga, ya di tingkat SD saya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, minat dan bakat anak kita petakan dulu. Jadi saya tidak mencapai hasil akhir itu anak itu semuanya bisa, tidak. Saya hanya mungkin sasaran awal saya memang sih anak itu harus bisa terlebih dahulu. Tetapi bukan menjadi tujuan akhir saya. Asalkan anak di kelas saya itu mau melakukan, mau mencoba, mau mengenali, jadi saya sudah merasa bahagia. Walaupun tujuan akhir saya tidak tercapai. Karena kalau digabungkan dengan praktek pengajaran saya cuma menerapkan materi, teori, tanpa saya melupakan atau ibaratnya menghiraukan keinginan siswa saya. Mungkin itu menurut pendapat saya Kak Riri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alia, luar biasa. Adakah dari kakak-kakak lain yang ingin menambahkan? Kak Julius, Kak Eri, Kak Andri.
Kak Noviadi boleh Kak, atau Kak Peno silakan. Open mic Kak. Ya Kak, silakan Kak. Silakan Kak Suci. Terima kasih Kak. Saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Kak Lia tadi. Memang benar dalam proses pembelajaran di sekolah dasar itu tidak dituntut anak itu melakukan gerakan itu sempurna. Jadi kalau kami sebagai guru SD hanya mengajarkan anak itu dasar-dasarnya saja. Yang penting anak itu sudah mau melakukan gerakan tersebut, itu sudah bisa kita kategorikan mereka mampu melakukan. Kemudian hal yang dilakukan Bapak bisa dikembalikan Kak? Pak Raga. Tadi. Nah, Pak Raga tadi itu pada saat proses pembelajaran beliau mengadakan tutor sebaya bahwa satu anak sebagai pelatih, satu anak sebagai pelaksana gerakan. Kemudian begitu seterusnya. Terkadang kita dalam proses pembelajaran juga butuh seperti itu. Kadang anak itu lebih mendengarkan kata temannya dengan bahasa temannya sendiri, dengan cara temannya sendiri daripada gurunya. Karena kita ada anak itu yang pemalu, tidak berani mengungkapkan sesuatu kepada kita. Maka kalau dengan mengadakan kegiatan tutor sebaya seperti ini, mungkin anak itu bisa lebih gembira melakukan gerakan tersebut. Begitu Kakak, terima kasih. Terima kasih Kak Suci Citra. Selanjutnya ada dari kakak yang ingin menambahkan atau berbeda pendapat dari Kak Lia dan Kak Suci. Sedikit Kak. Oh iya Kak Ferry. Kalau menurut saya strategi pembelajaran itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bermain Kak. Kalau Bapak Rangga ini mungkin misalnya jam PJOK mengenai bola basketnya 4 jam. Besoknya seperti itu lagi, atau dia setiap pembelajaran itu yang diajarkan yang ia tuntut Kak. Sebenarnya kan di pembelajaran PJOK itu kan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tingkat kemampuan bermain Kak. Mana tahu anak itu yang tidak berminat dipaksa untuk bisa, tentu tidak boleh juga seperti itu Kak. Terima kasih Kak Ferry, sangat luar biasa. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya, apabila Bapak Ibu menjadi raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini udah terjawab tadi ya Kak ya. Kita lanjut. Cara mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama 2007 PJOK. Peserta dapat mengasosiasi antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Oke, adakah dari kakak yang mau elaborasi kegiatan kita hari ini? Tatap maya kita hari ini ya kakak, yang dapat menyimpulkan hasil dari kegiatan tatap maya kita hari ini. Boleh Kak, open mic Kak. Kak Ferry, apakah bisa elaborasi kegiatan kita hari ini Kak? Materi tentang refleksi ini Kak. Orang udah azan pula Kak nih ya.
Bingung saya dia Kak. Azan ya. Baik Kak. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi ya Kak. Pesan di sini yaitu perbaikan diri yang berkelanjutan menjadi tindakan yang memiliki karakter yang reflektif. Jadi pentingnya refleksi ini agar bisa mengembangkan dan memperbaiki cara kita dalam pembelajaran, dalam mencerdaskan peserta didik. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu atau kakak sekalian itu dapat mengisi refleksi perkembangan awal PKG PJOK di LMS di bagian apakah Kak semuanya sudah login di LMS Kak? Loh, saya belum lagi Kak Nihat. Sudah Kak. Oh, dikerjakan nanti Kak, atau besok bisa Kak? Sudah Kak. Bisa Kak, nanti Kak bisa lihat di sana ada due date-nya, itu batas akhir pengerjaannya. Oh, siap Kak, siap Kak. Di setiap materi itu ada batas akhirnya Kak. Jadi silakan Kak baca-baca LMS-nya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya Kak. Untuk Figma Jamboard tadi tidak bisa dibuka ya Kak? Apa Kak? Yang Figma Jamboard tadi apakah Kak semuanya udah Betul Kak, nggak bisa dibuka Kak. Belum? Kalau saya Belum bisa Kak. Mungkin saya coba nanti pakai laptop Kak. Izin bertanya Kak, kira-kira kapan kita tatap maya lagi ya Kak? Iya Kak. Tatap maya lagi. Itu kita tatap maya ada di tanggal 25 September Kak. Kira-kira menjelang tanggal 25 September itu ada tugas yang dikumpul di LMS Kak? Ada Kak, di sana ada terlihat di bagian itu. Di sini ada refleksi perkembangan kompetensi awal. Yang pertama Kak harus mengerjakan refleksi kompetensi awal itu Kak di tanggal 23 ini Kak. Terus ada elaborasi dan ada juga elaborasi modul titik 1. Nanti kalau di elaborasi kita dengarkan azan dulu sebentar ya Kak.
Ini Kakak, ini saya udah coba buka di menggunakan akun yang lain, bisa terbuka jadi di mana kesalahannya lagi tuh Kak? Kalau Kakak yang tidak bisa buka, boleh saya screen nggak Kak? Saya sudah terbuka Kak, cuma untuk selanjutnya apa yang akan kita kerjakan kan gitu Kak? Oh ini Kak, kalau ingin komen nanti kita bisa klik komen yang di atas ini Kak. Yang ini. Nanti klik komen ini. Nah, kita bisa klik di sini Kak. Kita klik di mana kolom yang diminta. Ini ada yang menghapus tadi, ini terhapus atau gimana, nanti mungkin akan diperbaiki Kak. Jadi bisa Kakak klik di mana kolom yang diminta nanti. Apakah bisa Kak? Oh, tunggu dicoba dulu. Lain silakan coba Kak. Karena ini linknya ini akan kita pakai sampai nanti di akhir sampai 3 bulan ke depan nanti kalau ada yang pakai Fitma Jamur di sini kita akan lakukannya Kak. Coba klik yang ini Kak. Setelah itu tekan lanjut ya Kak? Klik Ke panah ke atas ini, gitu ya Kak? habis itu Kalau untuk itu ya untuk silakan klik. Untuk apanya Kak? setelah ditulis kan ada sudah tekan add comment, kemudian ditulis terus ditekan Ya. panah ke atas gitu ya Kak, untuk bisa Ya. kalimatnya nempel gitu Kak, atau muncul gitu. Iya, misalnya nih, ini saya tulis Riri. Ya, Kak klik ini. Coba Ya, kita submit saya ini coba Kak. dulu Kak. Nah, nanti akan muncul itu, nanti bisa dengan seperti ini. Oh gitu ya? Ya Kak. Nah, nanti akan muncul just now gitu dari Kak Andi ini. Ada muncul. Ini dari ini Kak Julius. Silakan ambil yang ini aja Kak. Ini tuh Kak Julius. Ini muncul. Apa Kak tadi Kak? Yang ini Kak, nih yang bagian ini yang ada add comment ini Kak. Coba Kak klik yang add comment di atas. Kelihatan Kak? Nah, ini Kakak klik. Habis itu setelah Kakak klik di mana Kakak mau, di kolom yang mana. Ini di kolom mana yang mau Kakak klik. Nah nih Kak Novriadi sudah bisa tadi nih. Kak Novriadi sudah ada di sini. Ada sebagai siswa itu Kak? Apa Kak? Yang mana maksud Kakak? Ada sebagai student gitu? Kakak tadi udah muncul di sini nampak tadi, udah di Jamboard ini. Ya klik yang add comment di atas Kak, yang bagian atas yang ini. Mana Kak? Bisa tolong bantu Kak? Tadi karena saya klik-klik tadi belum mau lagi kan? Ini kan ada nih Kak, ini nah, ini add comment di sebelah tanda tambah, sebelahnya di tengah-tengah. Di bagian Cari atas kiri.
Nih di sini Kak. Ini yang di sini. Geser lagi ke kiri Kak. Yang ini yang ada tanda komen, add comment. Di atas Kak. Ini di add comment ini. Add comment. Klik. Habis itu Kakak setelah Kakak klik yang di add comment itu, Kakak klik. Setelah itu Kakak klik lagi. Kan ada kayak warna hitam ini yang muncul di tempat Kakak. Baru Kakak klik di mana kolom yang diinginkan. Baru kita tulis di situ. Belum bisa lagi Kak. Belum bisa. Boleh Kakak coba presentasi Kak, biar dilihat. Presentasi yang kebuka. Hanya bagaimana Kak? Presentasi itu yang ada di sebelah ada emot, ada sebelah tangan di layar apa kita ini, layar Zoom ini. Kan ada tangan. Di sebelah tangan ada panah ke atas, itu Kak klik. Bisa Kak? Enggak Kak. Mana ya? Tidak bisa Kak. Yang di sini Kak. Dismiss katanya Kak. Apa Kak? Dismiss. Ya Kak Nengsi, silakan Kak. Permisi Kak, ini saya juga nggak bisa muncul Kak. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini Kak. Coba subscribe Kak. Nah, tampilannya seperti ini Kak. Ya, coba subscribe Kak. Seperti itu aja tampilan dari tadi Kak. Oh, ini open ke Gmail aja Kak. Klik open Gmail. Muncul seperti ini aja dari tadi Kak. Coba klik open Gmail ya Kak. Udah, kayak gini aja Kak. Coba ulang-ulang lagi Kak. Coba ulang lagi, ambil dari ini. Oke. Ulang lagi. Udah, ulang lagi. Keluar aja di sana dulu. Nanti ulang lagi. Oke Kak. Ini Kak. Ini yang udah masuk Kak Andri, Kak Nofri, Kak Pendo, Kak Sutindini, Kak Yulis Katna udah masuk ke sana. Ke Figma Jambotnya udah masuk sih, Pak Julius sudah masuk. Oh, saya udah masuk Kak ya? Udah masuk. Tinggal Kakak Pak. Oke Kak, Tinggal makasih Kakak Kak. tinggal Kakak klik add comment yang di atas. Di sebelah ada tanda panah bagian atas. Kan ada tanda panah, tanda tambah. Kan ada tanda tambah, sebelahnya tuh ada seperti kolom komen. Ada nggak Kak? Kak Yulis dari tadi muter-muter nampak di sini. Udah masuk ke Figma Jamurnya, cuma ini ya. Iya, bingung saya belum apa lagi Kak. Belum ketemu apanya lagi. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa Kak, kita pelan-pelan aja untuk memahaminya. Karena ini memang baru sih. Iya, dibantu juga nanti Kak. Siap Kak. Kak Nengsi gimana Kak? Ya Kak, belum bisa Kak. Belum bisa, saya sudah coba dari tadi. Nggak bisa. Pakai open book juga nggak bisa. Pakai laptop juga nggak bisa ya Kak ya? Ini sudah guna pakai laptop nih Kak. Nggak bisa ya? Mm-mm. Coba saya juga apa yang muncul masih yang tadi juga Kak? Nah, masih seperti tadi Kak. Saya coba ambil dari WA lagi, tetap nggak bisa. Kalau dari kolom chat coba Kak, dari kolom chat ini juga nggak bisa. Jadi saya juga ambil dari WA tadi ini bisa. Apa mungkin kita harus mendaftar dulu Kak di akun Figma Jamboard ini, kita harus punya akun Figma Jamboard dulu. Daftarnya di mana Kak? Sama Kak, nggak keluar juga. Nanti ketika kita klik itu, nanti akan ada nanti disuruh sinkronkan dengan Izin sebentar Google-nya Kak. atau bagaimana. Iya Kak Ilyas. Tetap seperti tadi Kak. Oh gitu. Masih juga ya. Baik Kak, nanti jadi coba sharing-sharing dengan teman-teman apa yang jadi kendala Kak di sini ya Kak. Oke Kak. Masih ya Kak. Adakah Kak yang ingin ditanyakan lagi Kak untuk kegiatan kita ini? Jika tidak ada, kita tutup sesi kita hari ini dengan baca hamdalah dan kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Kak, hidupkan itunya kameranya Kak, biar kita ini sesi foto dulu agar bisa nanti tahu kan fungsinya. Kak. Oke, silakan Kak, bagaimana gayanya? Oke, melejit ya Kak. Oke. Siapa yang bisa? Oke, 1, 2. Oke. Ya, terima kasih Kak. Tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya. Mohon maaf jika saya sebagai fasilitator di sini bukan menggurui ke kakak-kakak, tapi juga masih belajar juga Kak. Mungkin kakak lebih senior namanya di sini. Ini adalah mungkin guru-guru saya dulunya waktu masih SD. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian karena saya banyak bicara, saya banyak salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya Kak.